Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi di channel. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 1 pertemuan pertama untuk jenjang SMA. Langsung saja kita mencoba untuk mempelajari tentang mata pelajaran PKWU, biasanya disingkat dengan seperti itu. Di mana mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini ada beberapa pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan pertama kali ini. Di antaranya adalah apa sih mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini? Mata pelajaran kewirausahaan ini adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik, memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan dan memiliki keterampilan tangan untuk modal peserta didik dalam membuka usaha. Nah, ada beberapa tujuan yang bisa diketahui oleh para peserta didik. Di antaranya tujuannya adalah menumbuhkan semangat berwirausaha sejak dini. Yang berikutnya adalah meningkatkan daya cipta dan kewirausahaan. Yang ketiga, berekspresi kreatif melalui keterampilan teknik berkarya, ergonomis, teknologi, dan ekonomis. Yang keempat, melalui keterampilan mencipta karya berbasis estetis, artistik, ekosistem, dan teknologis. Di samping itu juga yaitu melatih memanfaatkan media dan bahan berkarya seni dan teknologi. Yang berikutnya, menghasilkan karya jadi maupun apresiatif yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan maupun bersifat wawasan. Dan berikutnya lagi adalah menumbuh kembangkan jiwa wirausaha melalui melatih dan mengelola penciptaan karya berupa produksi, mengemas, dan usaha menjual produk. Ada 4 aspek yang akan kita pelajari pada mata pelajaran PKWU. Di antaranya adalah 1. Budidaya, yang kedua pengolahan, yang ketiga kerajinan, dan yang keempat rekayasa. Selanjutnya, kita juga selain 4 aspek yang akan kita pelajari ini, kita juga mempelajari tentang kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan ability dalam berpikir dengan secara kreatif serta berperilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar dalam kewirausahaan. Sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat, kiat, dan juga proses dalam menghadapi tantangan hidup. Itu adalah pengertian dari kewirausahaan. Sehingga manfaat dari mata pelajaran ini diharapkan adalah untuk menumbuhkan sifat inovatif serta juga kreatif anak, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship pada siswa. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang 4 aspek tadi di samping kewirausahaan. Yang pertama, apa itu budidaya? Budidaya adalah suatu kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk dapat diambil manfaat atau hasil panennya. Nah, contoh dari budidaya ini ada budidaya tanaman, budidaya hewan. Tanamannya bisa berupa tanaman hias, tanaman obat,
untuk budidaya hewan bisa ternak ikan, ayam, unggas, seperti itu. Itu poin yang pertama. Yang poin yang kedua adalah pengolahan. Apa aspek pengolahan itu? Pengolahan adalah suatu proses pengawasan pada suatu pelaksanaan kebijakan serta juga mencapai pencapaian tujuan. Contohnya adalah pengolahan bahan nabati dan bahan hewani bisa diolah menjadi beberapa produk, termasuk menjadi makanan internasional. Itu yang poin kedua. Poin ketiga adalah kerajinan, di mana kerajinan ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau aktivitas yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan dengan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Contohnya adalah kerajinan non benda atau kerajinan tangan dari bahan lunak. Dan yang keempat adalah rekayasa, yaitu adalah suatu penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, dan juga pengoperasian kerangka, peralatan, serta juga sistem yang ekonomis juga efisien. Rekayasa ini contohnya adalah alat-alat transportasi, konversi energi, dan beberapa lagi yang lainnya. Jadi secara tidak langsung rekayasa ini adalah ilmu keteknikan, bisa ke teknik elektro, teknik mesin, atau teknik-teknik yang lainnya. Itu adalah 4 aspek yang akan dibahas di dalam mata pelajaran prakarya, yaitu budidaya, pengolahan, kerajinan, serta rekayasa. Di pertemuan kali ini yang pertama akan kita juga bahas tentang masalah kewirausahaan. Pada kompetensi dasar ini yang pertama adalah pada poin 3.1 kita akan memahami karakteristik kewirausahaan. Pada 4.1 mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan. Nah, kita tahu Indonesia mempunyai beberapa tokoh-tokoh wirausahaan yang dibilang lumayan sukses. Mungkin Anda bisa mengenal, ini adalah Bapak Nadiem Karim. Ini adalah pendiri Gojek, dan saat ini beliau adalah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Ini adalah salah satu contoh wirausahaan yang sukses. Contoh lain adalah Bapak Erick Thohir. Dia pendiri Entertainment Media. Saat ini dia menjadi Menteri BUMN. Dia mempunyai stasiun TV. Dia juga salah satu pemilik saham dari klub sepak bola Inter Milan yang ada di negara Italia. Banyak lagi contoh-contoh lagi tokoh-tokoh wirausahawan yang bisa kita jadikan inspiratif. Di antaranya ada Bapak Tano Sudibyo, ini adalah pemilik beberapa stasiun TV. Ada lagi Bapak Sandiaga Uno, nah ini juga pengusaha terkenal juga. Nah, itu adalah beberapa tokoh-tokoh yang mungkin bisa menjadikan kita sebuah inspiratif di dalam berwirausaha. Nah, kita akan mengenal lebih dalam. Di antaranya kita akan mencoba apa pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, itu adalah pengertian secara teoritis tentang kewirausahaan.
Biasanya pelaku wirausaha dikenal juga dengan disebut wirausahawan atau entrepreneur. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, diantaranya adalah sifat-sifat seorang wirausahawan yang baik. Yang pertama ada percaya diri. Seorang wirausahawan harus mempunyai sifat percaya diri agar dapat mempunyai semangat kerja, keberanian di dalam berusaha, ketekunan, gagasan, karsa, inisiatif, semangat berkarya, dan keyakinan diri bahwa usahanya akan berhasil dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berorientasi tugas dan hasil. Nah, wirausahawan harus mempunyai sifat ini agar mengutamakan hasil. Nah, ini diharapkan mempunyai sifat ketekunan, kerja keras, berorientasi pada laba dan keuntungan. Nah, ini yang kita harapkan, karena ini untuk memacu seorang wirausahawan untuk terus berkembang dan maju. Nah, yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Di antaranya adalah wirausahawan harus menyukai usaha-usaha yang menantang untuk mencapai kesuksesan, dan dengan segala pertimbangan yang matang, ya harus berani mengambil risiko, tentunya risiko yang kecil. Yang keempat adalah kepemimpinan. Perlu sifat ini karena dikarenakan sifat kepemimpinan ini diharapkan mempunyai visi yang jelas, integritas, menjadi teladan, mampu berkomunikasi dengan baik, dan melakukan tugas dengan baik. Nah, ini diperlukan juga sifatnya, yaitu seorang itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima adalah keorisinilan, yaitu mempunyai orisinil atau gagasan ide yang tidak meniru orang lain, atau mampu tampil beda, serta meningkatkan daya pikir kreatif wirausahawan. Dan yang keenam adalah berorientasi ke masa depan. Wirausaha harus mempunyai sifat ini karena agar bisa melihat peluang dan tantangan di masa depan, agar usaha yang dilakukannya bisa diterima dan bisa terus berjalan lama pada masa yang akan datang. Kita harus juga mengetahui faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Di antaranya adalah apa sih yang menyebabkan usaha itu tidak berhasil? Di antaranya adalah 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Mungkin pengelolaan usaha yang kurang baik. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan. Yang ketiga, manajemen keuangan kurang tertata sehingga keuangan tidak lancar. Yang keempat adalah perencanaan yang kurang matang, mungkin terlalu tergesa-gesa. Nah, ini bisa menyebabkan kegagalan. Yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang kurang strategis itu juga dapat menyebabkan kegagalan. Yang keenam adalah kurangnya pengawasan peralatan sehingga tidak efektif dan efisien. Ketujuh adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha sehingga labil dan akhirnya gagal. Kedelapan adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan karena tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan pertama, tugas kalian berikutnya adalah merangkum keterangan di atas, dicatat di buku, serta difoto dan dikirim di Google Classroom kelas kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pertemuan kali ini
Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Pesan saya, jaga kesehatan, jaga diri, dan tetap sholat. Jangan lupa gratis subscribe-nya. Saya tunggu kehadirannya. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.